Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Sony, perwakilan dari Korwil Camjidik Sokaraja. Saya berasal dari SD Anida Sokaraja. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita dengan judul Adisaka, asal usul aksara Jawa. Selamat menyaksikan. Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Adisaka. Ia mempunyai dua orang ajudan yang bernama Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majete. Di pulau itu mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum melakukan perjalanan. Silakan Tuan, semua ini untuk Tuan. Terima kasih Dora. Sembada, Dora, kalian juga harus makan. Karena aku rasa perjalanan kita masih cukup jauh. Baik Tuan, terima kasih. Sebelum melanjutkan perjalanan, Adisaka berpesan kepada Sembada. Sembada, nampaknya pulau ini sangat indah dan belum berpenghuni. Aku ingin kau tinggal di pulau ini, Sembada. Baiklah Tuan, saya akan tinggal di pulau ini. Namun, untuk apa saya tinggal di pulau ini, Tuan? Aku ingin kau untuk menyimpan benda pusakaku. Ini benda yang sangat penting buatku. Jagalah keris pusakaku ini, Sembada. Jangan pernah memberikan keris ini kepada orang lain, kecuali aku sendiri yang akan mengambilnya di sini, Sembada. Baiklah Tuan, akan kuturuti semua amanahmu. Saya berjanji Tuan. Maka Adisaka melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di pulau itu sendirian. Selalu akan aku jaga pusakamu ini, Tuan Adisaka. Semoga kau selalu diberikan keselamatan selama di perjalanan, Tuan. Amin. Berhari-hari mereka mengarungi lautan. Akhirnya, mereka pun tiba di Medang Kamulan, sebuah daerah di Pulau Jawa. Adisaka yang murah senyum, gemar menolong, mendapatkan sambutan yang baik oleh warga sekitar. Selama di Medang Kamulan, ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkeran, yang telah ia anggap ibunya sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Istirahat saja, Mbok. Biar aku saja yang mengangkat kayu ini. Terima kasih, Nang. Aku bersyukur punya anak angkat sepertimu. Suatu hari, Nyai Rondo terlihat murung. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Ada apa gerangan, Mbok? Kenapa hari ini engkau terlihat murung? Tidak, Nang. Hanya saja terpikir olehku kekejaman raja kita, Prabu Dewata Jengkar. Tindakannya yang keji membuat takut warga di sini. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jangan khawatir, Mbok. Besok aku akan menemuinya dan akan aku beri pelajaran. Tapi, Nang, Prabu Dewata Jengkar itu sangat kejam. Kamu bisa celaka, Nang. Jangan meragukanku, Mbok.
aku cukup kuat dan sakti untuk bertemu dengan Prabu Dewata Jengkar. Doakan aku saja, Mbok. Esoknya, Ajisaka datang ke kerajaan Prabu Dewata Jengkar. Ajisaka menemui sang Prabu dengan keberanian yang luar biasa. Apa maumu? Ada apa kau datang ke sini? Ku minta Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, akan aku serahkan diriku kepadamu. Baru kali ini aku lihat ada manusia yang mau menyerahkan diri padaku. Jangan senang dulu, Prabu. Aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain yang aku bawa, serta yang mengukurnya harus Anda sendiri. Hanya itu saja syarat yang kau berikan padaku? Baiklah, aku terima. Prabu Dewata Jengkar lalu memulai membentangkan kain yang dibawa oleh Ajisaka. Kain ini panjang sekali, seolah tidak punya batas. Tanpa ia sadari, selama mengukur, Prabu Dewata Jengkar telah melangkah hingga tepian tebing. Tepat ketika Prabu telah sampai di tepian tebing, Ajisaka menghentakkan kainnya. Ya, Hentakan kain Ajisaka sangat begitu kuat, hingga Prabu Dewata Jengkar pun terpelanting. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Awas kau Ajisaka! Prabu Dewata Jengkar pun akhirnya jatuh ke laut di bawahnya. Hilangnya sang Prabu membuat rakyat pun senang. Mereka pun semangat mengangkat Ajisaka menjadi raja di Medang Kamulan. Suatu hari, Ajisaka teringat akan ajudannya, Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput ajudan setianya itu. Dora, jemputlah Sembada. Ajaklah ia kemari. Dan sampaikan pesanku untuk membawa serta pusakaku, Dora. Baik, Tuan. Ia pasti sangat gembira. Saya berangkat dulu, Tuan. Ya, pastikan kau pulang bersama Sembada, Dora. Hati-hati di jalan. Dora pun segera berlayar ke Pulau Majete untuk menjemput Sembada. Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majete. Wah, siapakah itu gerangan? Kak Sembada. Kakak, Kak Sembada. Oh, wah, Dora rupanya. Sini, Dora. Kak Sembada, aku kesini atas perintah Tuan Ajisaka untuk menjemput Kak Sembada dan juga keris pusaka milik Tuan Ajisaka. Maaf, Dora. Aku harus menolak ajakanmu. Tuan Ajisaka dulu bilang bahwa ia sendiri yang akan mengambil keris pusakanya. Tapi Kak Sembada, aku datang ke sini atas perintah Tuan Ajisaka. Aku juga diperintahkan Tuan Ajisaka untuk menjaga kerisnya. Hingga ia sendiri yang datang untuk mengambilnya, Dora. Sembada, kau harus ikut pulang bersamaku. Dora, aku akan menaati perintah rajaku, Tuan Ajisaka.
Mereka berdua terus berdebat. Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh kepada perintah rajanya. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi. Hingga akhirnya pertarungan kedua pendekar itu tak terhindarkan. Mereka berdua sama-sama kuat. Hingga akhirnya mereka berdua pun gugur. Sementara itu di Medang Kamulan, Ajisaka mulai khawatir dengan keduanya. Mengapa mereka lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu di antara mereka. Karena kedua ajudannya tak kunjung pulang, Ajisaka sendiri yang menjemput mereka berdua ke Pulau Majete. Betapa terkejutnya Ajisaka begitu mengetahui kedua ajudannya yang setia telah tewas. Ia menyesal karena telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas kesalahannya, dan meminta dosa kedua ajudannya diampuni. Maafkan aku, Sembada. Aku memerintahkanmu untuk tetap menjaga pusaka hingga aku sendiri yang mengambilnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Dora untuk menjemputmu, karena kau pasti tidak mau pergi hingga aku sendiri yang menjemputnya. Kau begitu patuh dan setia. Dora pun sama. Ia tidak akan pulang tanpa dirimu. Ia pun begitu patuh kepadaku. Maafkan aku, Sembada. Maafkan aku, Dora. Semoga dosa-dosa kalian diampuni Yang Maha Kuasa. Dan semoga kau mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin. Demi mengenang kedua ajudannya itu, Ajisaka pun membuat sebuah puisi dengan detakan janah yang berisi Hono Coroko, yang berarti ada utusan, Doto Sowolo, yang berarti saling bertarung, Podo Joyonyo, yang berarti sama kuatnya, Mogo Botongo, yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal dengan aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita, inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal sampai saat ini. Pesan moral dari cerita ini adalah seorang pemimpin harus selalu ingat pada janji dan perintah yang pernah ia katakan. Jika tidak, maka ia akan membuat rakyatnya menjadi korban. Demikian tadi sebuah kisah tentang Ajisaka, asal-usul aksara Jawa. Semoga adik-adik semuanya bisa memahaminya. Dan semoga cerita yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kak Sony dari SD Islam Terpadu Anida Sokaraja, perwakilan Perwil Cambidik Sokaraja, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.